Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa AW Sumut Channel yang berbahagia dimanapun berada, selamat bertemu kembali dalam diskusi Ramadan yang hari ini oleh Pusat Kajian Keagamaan Pengurus Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara mengambil tema representasi kesalehan sosial dalam wacana penanggulangan COVID-19. Para pemirsa dimanapun berada, saya kira pandemi COVID-19 yang hari ini masih terjadi di berbagai belahan dunia, bagi kita orang-orang yang beriman tentu mensikapinya juga dengan cara-cara pendekatan orang-orang beriman. Sesungguhnya pandemik ini harus semakin membuat kita semakin soleh. Kesolehan-kesolehan tidak hanya bersifat personal saja, tapi justru mesti ditularkan dalam bentuk kesolehan secara sosial. Tentu hikmah yang bisa kita petik dari kejadian dan wabah ini adalah bahwa semakin banyak orang yang kemudian begitu menimbulkan empati yang dalam kepada sesama saudaranya akibat kelemahan dan kebutuhannya akan bantuan banyak orang. Pandemi ini kemudian mengajarkan kita bahwa berbagi adalah sesuatu yang amat penting untuk merepresentasikan bahwa sebagai makhluk sosial sesungguhnya kita tidak bisa hidup sendiri. Bahwa kita punya masyarakat di sekitar kita, punya keluarga yang bersentuhan secara nasab dan darah dengan kita, dan kemudian mereka-mereka itu adalah bagian dari orang-orang yang sebahagian diantaranya membutuhkan uluran dan bantuan kita semua. Inilah semangat ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan kemudian diejawantahkan. Kita saling menolong dalam ketakwaan dan kedekatan kepada Allah. Karena orang beriman itu salah satu di antara cirinya adalah dia tidak akan membiarkan saudaranya hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan. Mudah-mudahan wabah dan pandemik ini kemudian menyadarkan kita semua bahwa pada gilirannya tidak ada di antara kita yang mampu hidup sendiri, dan kita yang kemudian diberikan kesempatan oleh Allah, dititipkan rezeki berlebih oleh Allah, bisa memberikan dan membantu saudara-saudara kita. Itulah bentuk kesalehan sosial yang sesungguhnya bisa kita wujudkan. Insya Allah mudah-mudahan nanti Dr. Fuji Rahmadi, Dekan Fakultas Agama Islam dan Humaniora Universitas Pancabodi, dan Dr. Zulfan Lubis, dosen Universitas Sumatera Utara, akan mengkaji secara lebih mendalam soal representasi kesalehan sosial dalam wacana penanggulangan COVID-19. Selamat dan terima kasih kepada dua doktor yang hari ini akan menjadi narasumber, dan terima kasih kepada moderator Indra Utama Tanjung, dan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa setia AW Sumut Channel dimanapun berada. Jangan lupa like, share, dan berikan subscribe kepada channel YouTube AW Sumut Channel. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa AW Sumut Channel dimanapun Anda berada, keluarga Al-Wasliyah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada sore yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam diskusi ilmiah dengan tema representasi kesalahan sosial dalam wacana penanggulangan COVID-19. Pemirsa yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping saya ini sudah hadir dua pemateri kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Julpan Lubis SSM Home. Terima kasih Bang telah hadir di studio kita ini. Dan pemateri yang kedua adalah Dr. Puji Rahmadi MA Sikar. Terima kasih Abang dah sudah hadir di studio kita ini. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada para pemateri kita sudah tepat waktu, sudah hadir untuk memberikan nanti tentang representasi. Kita kilas sedikit sebelum kita diskusi ini kita berikan ke pemateri. Kita kilas apa sebenarnya representasi kesalahan sosial dan wacana penanggulangan COVID-19 ini. Kita lihat fenomena di masyarakat bahwasanya COVID ini belum juga menemukan titik temu kapan selesainya. Banyak hari ini masyarakat bertanya-tanya kapan sebenarnya selesai dari COVID-19 ini. Sampai hari ini baik itu pemerintah, baik itu pengamat virus, pengamat apapun belum juga menemukan titik temu dan belum ada kejelasan kapan selesai ini. Maka dari itu perlu kita berikan sebenarnya apa sih yang membuat COVID ini tidak selesai. Nah, gitu. Dan belum lagi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hari ini kita temukan orang bicara berdebat di masyarakat antara mudik dan pulang kampung. Belum lagi bahasa-bahasa PSBB dan sebagainya. Dan ini menjadi salah satu kehebohan di masyarakat. Ini maka nanti kita kaji secara linguistik dan secara hukum Islam. Nanti dibawa oleh pemateri kita Pak Dr. Julpan meninjau secara linguistik dan Bapak Dr. Puji Rahmadi melihat secara hukum Islam. Apakah para dai-dai kita, para pemerintah kita, para ulama kita sudah memberikan kesalehan sosial baik secara kata-kata maupun perbuatan. Hanya itu yang pengantar dan dari moderator. Langsung saja kita berikan kepada pemateri yang pertama, Bapak Dr. Julpan Lubis SSM Home. Kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, para penyimak acara diskusi Ramadan yang dilaksanakan oleh Badan Kajian Keagamaan Al-Wasliyah Sumatera Utara yang budiman, insyaallah selalu dirahmati Allah dalam bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah ini. Perkenankan saya untuk mendiskusikan satu topik. Saya kira ini menjadi menarik kalau dibahas secara interdisipliner. Saya yang berasal dari bidang ilmu linguistik, kemudian didampingi oleh pemateri yang berasal dari bidang ilmu filsafat dan hukum Islam. Ini sangat menarik jika mengkaji fenomena penanggulangan COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama. Mengapa kita memilih untuk mengkaji wacana penanggulangan COVID secara interdisipliner? Yang pertama ada alasannya. Karena ini sudah ditetapkan sebagai pandemi global. Ketika dia sudah ditetapkan menjadi pandemi global, maka akan menimbulkan efek di berbagai bidang kehidupan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, hukum, dan politik. Mungkin tidak perlu saya sebutkan contoh-contohnya karena sudah ada di depan mata kita semua. Kemudian alasan yang kedua adalah dari sisi
praktik keberagamaan, religiusitasnya. Nah, ini yang menjadi poin penting kemudian di dalam diskusi ini. Apa hal yang perlu diperhatikan dari praktik keberagamaan ini? Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan oleh tulisan seorang pakar yang mengatakan ada keegoisan di dalam beragama di tengah COVID ini. Kemudian saya ingin melihat sisi lain dari itu adalah kesalehan sosial. Nanti akan saya ulas. Kemudian faktor yang ketiga mengapa ini penting adalah saat ini kita dituntut untuk memiliki rasa semangat nasionalisme yang tinggi. Kita sama-sama menghadapi pandemi global ini, tenaga medis, para asatizah berjibaku, para penegak hukum, polisi, TNI membantu mengamankan penanggulangan ini. Kita bersama dan bersatu untuk menghadapi pandemi global ini. Ini yang menjadi 3 alasan kenapa penting oleh Badan Kajian Keagamaan Al-Wasliyah Sumatera Utara untuk mendiskusikan ini. Nah, sekarang kita ingin melihat apa sih sebenarnya kesalehan sosial. Dari segi bahasa, saleh ini diserap dari bahasa Arab. Kurang lebih maknanya itu adalah baik. Selalu kita mendengar kata beramal soleh, artinya bekerja dengan baik, sesuai dengan apa yang dituntun atau sesuai dengan koridor kalau umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sosial bisa dimaknai sebagai masyarakat. Artinya kalau kita gabungkan kesalehan sosial ini adalah kerja baik di tengah masyarakat. Kita perlu ingat bahwasanya agama Islam tidak hanya transendental, artinya tidak hanya sekadar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga ada dimensi mondial untuk bermasyarakat, atau selalu kita dengar itu hablum minallah ke atas itu vertikal, sementara hablum minannas itu horizontal. Nah, pasca reformasi, kajian-kajian kesalehan sosial ini banyak sekali dilakukan oleh pemikir-pemikir Islam modern di Indonesia. Pasca reformasi. Sebenarnya kesalehan sosial kalau dari bidang ilmu linguistik dia tidak hanya berupa zakat, infak, sedekah gitu. Tidak hanya itu. Ada kajian terbaru, saya kutip itu dari kajian yang dikeluarkan oleh Badan Litbang Kementerian Agama pada tahun 2015 itu tentang Indeks Kesalehan Sosial Masyarakat Indonesia. Mereka menyebutkan apa sebenarnya kesalehan sosial. Jadi mereka mengambil satu patokan itu dari Kiai Haji Sahal Mahfud. Dalam bukunya Nuansa Fikih Sosial tahun 94, Kiai Sahal Mahfud mengatakan ada 5 parameter kenapa seseorang disebut dengan menjadi saleh dia secara sosial. Yang pertama adalah memiliki solidaritas sosial yang tinggi, kemudian bersikap toleransi, mau bekerja sama, menjaga stabilitas, kemudian dia berlaku tengah-tengah, iktidal, kalau kita artikan mungkin bersikap adil dan seimbang. Itu tahun 94 bukunya, dikutip oleh Badan Litbang Kemenak di dalam laporan mereka. Inilah yang namanya parameter kesalehan sosial. Kemudian ada satu jurnal ilmiah yang ditulis oleh saudara Istiqomah, ini terbitan terbaru, jurnal ilmiah di tahun 2019. Dia menambahkan 2 dari parameter yang disebutkan oleh Kiai Mahfud Sahal. Apa itu? Gotong royong dan kejujuran. Coba kita lihat di sini, kejujuran. Apa yang menjadi selain wabah pandemi virus corona ini, ada satu virus juga yang memang menjangkiti umat atau bangsa Indonesia ini. Memang tidak semua. Kita bulan Maret, akhir Maret tepatnya, melalui press conference-nya Kemenkominfo merilis ada sekitar 200-an lebih penebaran berita bohong dan ujaran kebencian terkait dengan virus corona ini. Saya mau sebutkan dari penanggulangan bahkan. Penanggulangan itu apa? Mulai dari pencegahan penyebaran virusnya, penanggulangan efek yang disebabkan oleh penyebaran virus ini.
ada 200 dari bulan Januari sampai bulan Maret. Coba masifnya kita berbondong-bondong. Awalnya kemarin kita ya kan Ustaz, begitu disebut bahasanya jahe, kita serbu jahe, akhirnya jahe mahal. Serai disebutkan itu via WA, semua di media sosial, ribut semua kita. Bawang putih, bawang ini, yang ini negara yang didominasi oleh masyarakat yang bukan muslim melakukan sholat berjamaah, kita heboh, buah-buah begini. Itu efek dari penggunaan bahasa di masa atau di era disrupsi. Artinya selain penyakit COVID ini yang kita hadapi adalah penebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Itu asli memang dapat memecah belah kita. Makanya ada seorang filsuf dari Prancis mengatakan, bahasa itu menimbulkan konflik, tapi melalui bahasa juga kita manusia ini menyelesaikan konflik. Lantas apa kaitannya dengan kesalahan sosial dalam penanggulangan ini? Coba kita lihat sekarang. Saya ingin katakan begini, secara linguistik saya bilang. Ada yang mengatakan virus ini sebagai wabah. Maka kita harus lawan. Harus kita perangi. Harus kita hadang. Nanti saudara penyimak yang budiman boleh melihat di akun-akun Instagram filantropi Islam yang ada di Indonesia. Itu banyak sekali. Ada yang mengatakan lawan, ada yang mencari ada yang mengatakan perangi, mari hadang, mari tolak. Tapi dibarengi dengan manfaat bersedekah. Ini pula yang menjadi, makanya kajian tadi saya sampaikan menjadi kajian yang menarik jika dilakukan secara interdisipliner. Inilah semangat Al-Wasliyah yang harus kita sahuti. Mengkaji ini fenomena keberagamaan. Kalau selama ini kita banyak dihadapkan oleh fenomena studi agama saja, nas-nas Al-Quran yang kita bahas. Ini bagaimana ritusnya yang kita teliti, praktik beragamanya, ritualistiknya. Kayak seperti apa sebenarnya umat Islam menanggapi penanggulangan bencana COVID ini. Dengan ajakan orang untuk bersedekah, kita akhirnya, kalau dulu mungkin saya pribadi sebelum ada COVID ini, sedekahnya nilainya 8. Setelah ada COVID ini, karena disampaikan oleh para asatidz ketika sholat tarawih bahwasanya sedekah menolak bala dan menjauhkan dari para bahaya penyakit dan sebagainya, jadi 8,1 sedekah saya. Oh, sedikit aja nih. Naiknya sedikit aja. Efek COVID mungkin saya. Persiapan. Ya, supaya kita jangan tegang kali ya. Tapi seperti itulah kiranya. Nah, coba kita kembali kepada istiqomah tadi yang saudari istiqomah dalam jurnalnya, kejujuran. Artinya, kesalehan sosial bukan hanya dilakukan oleh kita yang mampu bersedekah, kita yang mampu berzakat, kita yang mampu berinfak, tapi juga melalui tuturan-tuturan bahasa kita yang mampu membuat saudara kita tersenyum di tengah COVID ini. Kan begitu. Saya mau kutip kemarin ada satu ayat yang saya baca waktu tadarus. Qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin. Al-Baqarah 263 ada kelanjutan ayat. Bahwasanya sedekah itu perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diumbar. Coba kita bayangkan itu, di tengah saudara kita yang terjepit karena efek COVID ini, kita memberi mereka kata-kata yang menyejukkan hati gitu, tidak membuat bingung. Atau malah kita meneruskan postingan-postingan di media sosial sehingga kita terkesan ini sudah diambang akhir zaman dan kita belum membawa bekal apapun ketika ingin menemui Rabb kita. Itu yang saya khawatirkan. Saya ditanya oleh jamaah saya di masjid, ada jamaah masjid bertanya kepada saya, apakah ini memang benar-benar akhir zaman? Saya kira kalau ini benar-benar akhir zaman, saya tidak ingin secara substansi, saya nggak ingin bahas akhir zaman ya. Saya ingin membahas bagaimana mempersiapkan diri saya untuk menyongsong akhir zaman itu. Nah, caranya yang sederhana sekarang, kalau memang nggak memiliki untuk melakukan kesalahan sosial berupa infak, sedekah, zakat, marilah kita menyejukkan dengan kata-kata yang tidak mengandung ujaran kebohongan, ujaran kebencian. Nah itu, sehingga masyarakat, apalagi ada beberapa asatiz kita, ada yang pro dengan
kebijakan pemerintah, ada yang kontra, dengan masing-masing lah bisa kita lihat. Mereka memperdebatkan misalkan antara fardu kifayah sholat berjamaah dengan fardu ain menjaga kesehatan. Ini menjadi fenomena bahasa yang kami lihat dari sisi linguistiknya gitu. Bagaimana bahasa itu bisa digunakan mengajak orang untuk lebih taat kepada Allah di tengah suasana yang mengkhawatirkan ini. Belum tahu kita usainya kapan. Nah, inilah yang menjadi bahan perhatian kami bersama dari bidang linguistik. Makanya di akhir nanti saya akan saya sebutkan itu ada namanya keihsanan berbahasa, Ustaz. Keihsanan berbahasa. Jadi kalau yang saya baca ya Ustaz ya, Islam itu saya mau mengambil dari hadis ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa itu Islam. Hadis dari Abu Umar, saya lupa hadisnya itu. Tapi saya mengambil bahwasanya dari keihsanan berbahasa kita selalu merasa Allah mengawasi kita. Tidak hanya dalam keadaan sholat kita merasa diawasi, tapi dalam berbahasa juga harus merasa diawasi. Supaya apa? Bahasa kita itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya ingin menilik satu tagline dari Ketua Al-Wasliyah Sumatera Utara, Ayahanda Dedi Iskandar Batubara, beliau mengatakan, Zulfan, ibadah itu adalah kerja itu adalah ibadah. Lantas saya sebut sama Ayahanda yang tercinta, saya bilang bukan hanya kerja yang bisa dijadikan ibadah, bahasa juga bisa dijadikan ibadah. Apalagi di dalam saya membaca kitab ensiklopedia akhlak Rasulullah SAW itu bahwasanya tak sempurna iman seorang muslim itu kalau dia belum menunjukkan akhlak yang karimah. Akhlak karimah itu bisa dicapai dari bahasa yang berkeihsanan. Bahkan kita ada satu hadis, saya itu ingat di pesantren disuruh hafal gitu ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut gitu. Cara kita berbicara saja itu seperti disanding, kalau saya melihat secara bahasa itu disandingkan dengan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir gitu. Bahasa kita. Jadi bukan hanya sekadar sholat, saya pikir zakat yang syariat-syariat yang dijelaskan gitu. Justru berbahasa ini juga poin penting yang harus diperhatikan. Saya kira itu di awal yang bisa saya sampaikan untuk diskusi kita. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bapak Dr. Zulfan Lubis SSMM Hum yang telah menjelaskan bagaimana tadi fenomena bahasa di masyarakat kita yang hari ini itu menjadi satu kegaduhan, ya kan? Kegaduhan di masyarakat, dan sampai hari ini kalau kita lihat di media sosial orang berdebat bagaimana sebenarnya dalam bahasa ini. Oke, kita sambung lagi ke materi yang kedua. Sebelum ke materi yang kedua ini, kami akan buka kembali pertanyaan-pertanyaan kepada pemirsa AW Sumut Channel dimanapun berada. Anda boleh menuliskan di komentar Facebook ataupun di YouTube, di link komentar di bawah ini, apabila ada pertanyaan menyangkut tentang pemateri yang pertama dan yang kedua nanti. Ya, untuk memperhemat waktu kita sudah juga hadir pemateri yang kedua, Bapak Dr. Puji Rahmadi MA, dan beliau adalah seorang dai maupun juga seorang pakar di dalam hukum Islam. Kepada Abang Da kami persilahkan dengan segala hormat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim
tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada yang mengikuti AW Sumo Channel, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ke-6 ini kita bisa berdiskusi, berkontribusi secara ilmiah, memberikan masukan secara akademis untuk semua masyarakat yang ada di Sumatera Utara pada khususnya atau dimanapun berada pada umumnya. Alhamdulillah, tema kita hari ini terkait dengan representasi kesalahan sosial dalam wacana penanggulangan COVID-19. Kita memang menyadari bahwa masalah ini sangat memberi pengaruh terhadap ruang gerak kita. Bahwa yang namanya COVID-19 ini sangat besar efeknya, memberikan suasana yang berbeda di masyarakat dan juga mempengaruhi kehidupan ekonomi bangsa dan negara di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Nah, kita ingin melihat bagaimana COVID-19 ini ditanggulangi. Ini dalam bahasa kita penanggulangan. Memang kita butuh trik yang mapan untuk menjadikan COVID-19 ini cepat pergi dari bumi Indonesia. Saya mengutip trik yang pernah dulu secara umum disampaikan oleh ulama kita di Indonesia, Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar. Ada prinsip 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai dari saat sekarang ini. Memang kelihatannya tips ini agak sederhana dan tidak terlalu ilmiah, karena memang ini akan masuk kepada seluruh level kehidupan manusia, ya, dari yang pendidikan tinggi sampai pendidikan paling rendah. Paling tidak kita pengen bilang apa, bahwa yang namanya COVID-19 tidak boleh diserahkan hanya kepada pemerintah urusannya, tapi COVID-19 harus dihadapi bersama. Jadi kalau mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang, berarti kita semuanya harus bergerak. Dalam waktu, ya sekarang juga, dalam ini keadaan bagaimanapun kita harus memulainya walaupun halnya kecil. Baru kemudian siapa yang akan memulai? Ya diri kita, bukan orang lain, tapi diri kita. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana kontribusi kesalahan sosial. Kesalahan sosial itu pasti akan merepresentasikan pribadi kita masing-masing. Karena kesalahan sosial itu melekat dalam diri manusia. Kesalahan sosial itu menjadi kekuatan besar ketika ada kebersamaan. Dan memang kesalahan sosial ini akan membentuk kekuatan ketika masing-masing di antara kita itu melaksanakan apa yang menunjukkan kesalahan sosial itu. Paling tidak dalam Islam kesalahan sosial itu bisa dilihat dari 3 fondasi yang sangat kuat. Pertama adalah iman, kemudian yang kedua adalah ilmu, dan yang ketiga adalah amal. Nah, kesalahan sosial secara ini substansi itu bisa dimiliki oleh orang-orang yang punya iman kuat. Kalau imannya tidak kuat, maka kesalahan sosial itu akan sulit untuk diwujudkan. Jadi keimanan menentukan kesalahan sosial. Karena seseorang itu akan menjadi solih, dorongannya itu adalah dorongan iman, bukan dorongan-dorongan yang lainnya. Kalau kita melihat bahwa kenapa orang menjadi baik, orang baik itu karena dorongan keimanan, bahwa orang yang baik itu nanti letaknya di surga. Karena ada dorongan keimanan bahwa ada surga, dorongan keimanan bahwa ada Tuhan yang menyaksikan kita dalam berbuat sesuatu, maka kemudian itu akan menjadi kesalehan.
Nah, iman inilah yang perlu untuk kita sama-sama kuatkan. Dalam kondisi kita diberi ujian oleh Allah dengan wabah COVID-19 ini, ya kita sebenarnya disuruh untuk menguatkan keimanan. Bagaimanapun kondisinya ini harus kita hadapin. Dan ujian itu pasti. Dalam surah Al-Baqarah 155 Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Ayat ini nyata adanya ketika ada wabah virus corona. Dan di situ Allah sebutkan, dan pasti kami akan menguji kalian. Memang tak mungkin ada orang hidup tanpa ujian, nggak mungkin, pasti diuji oleh Allah. Nah, apa ujiannya? Minal khauf, bisyai'im minal khauf, dengan sesuatu berupa rasa takut. Nah, sekarang dengan adanya COVID-19 ini semua orang ketakutan. Mau pergi keluar-keluar takut, nanti ada corona. Kira-kira di luar ini mau naik tangga saja nggak megang tangga tuh. Kenapa? Karena takut. Ya, kemudian begitu berjabat tangan takut. Apalagi pergi kemana-mana asalkan dengar ada orang batuk sedikit takut. Nanti ada orang flu sedikit takut. Ya, jadi ketakutan itu luar biasa. Memang kita dalam ini hidup tidak mungkin tidak punya rasa takut, pasti kita punya rasa takut. Nah, rasa takut itu harus dikendalikan, bukan kita yang malah dikendalikan oleh rasa takut. Kemudian bisyai'im minal khauf wal ju', kelaparan. Ini sepertinya masyarakat Indonesia sudah dekat ini. Bahkan ada di masyarakat itu yang punya statement, nanti kita ini bukan mati karena virus corona, tapi kita bisa jadi mati karena kelaparan. Nah, ini bahasa ini sepertinya sudah umum. Karena apa? Karena dengan adanya virus corona, ekonomi berhenti, ya, hancur kehidupan ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan hidup juga sulit. Akhirnya apa? Mengganggu stabilitas ekonomi di keluarga, dan bisa jadi orang tidak makan begitu. Nah, kemudian disebutkan bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, was samarat, kemudian kekurangan buah-buahan. Jadi ini juga sudah terbukti kekurangan harta. Lihat sekarang orang yang tidak bisa kerja, tabungannya asik diambil aja. Mantap. Iya. Iya, mantap ya, makan tabungan ya. Iya. Yang jelas selama masih ada terletak ATM di pinggir jalan tuh, masih bisa lah kita singgah. Tapi yang singgah itu memang yang ATM-nya masih ada terus isinya. Ya, bagi yang tidak ada itu yang kita luar biasa berempati. Dan memang kekurangan harta jelas, aset-aset dijual segala macam. Nah, itu bahagian. Tapi memang itu terbukti dalam ayat itu. Kemudian Allah sebut juga wa naqsim minal anfus. Ya, tadi minal amwal, baru wal anfus, kurang jiwa, banyak yang meninggal. Kita aja di Indonesia sudah berapa kita yang sudah meninggal, ratusan orang sudah meninggal dunia, dan ini menjadi catatan. Wasamarat, kekurangan buah-buahan. Bisa jadi dalam bisnis, ya, sosial, kemudian pertanian juga berpengaruh terhadap COVID-19 ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi ini? Iman ini harus kuat, dan kesalahan sosial itu dasarnya pertama adalah iman. Kalau imannya kuat, maka insya Allah semua akan dihadapin, karena memang sunnatullah, orang hidup itu pasti akan dititipi masalah atau ujian dari Allah. Dan hari ini umat Islam itu sedang diuji oleh Allah dengan menyebar luasnya wabah virus corona atau COVID-19. Pemirsa dimanapun Anda berada, baru yang kedua adalah ilmu. Nah, inilah kita semuanya harus mapan dari aspek keilmuan. Ada orang yang ketakutan tak makan, maka dia harus belajar dari Al-Quran. Dalam surah Hud ayat 6 Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidaklah binatang melata di bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Kita secara keilmuan, ya, dan juga ketauhidan, kita harus memapankan pemahaman bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita hidup di dunia ini kalau memang Allah masih memberi umur yang panjang kepada kita.
dan yakinlah pasti ada saja bantuan. Lihat saja sekarang banyak orang-orang kaya juga sadar bahwa saudaranya ada yang kelaparan, dia bantu. Kemudian pemerintah juga ada memberikan sembako dan lain sebagainya, dan ini sebagai wujud rasa empati seluruh elemen kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, ilmu yang paling ini baik itu akan menunjukkan kesadaran sosial. Kita dalam kaitan dengan wabah COVID-19 ini, kita juga harus punya ilmu. Ya, ini dalam kajian Islam juga demikian kan, bahwasanya orang yang punya ilmu itu enak. Dia tidak seperti Jabariyah, dia juga tidak seperti Qadariyah. Ya, dia akan menjadi Asy'ariyah. Nah, kenapa? Karena dia harus ikhtiar, kemudian dia juga harus serahkan semua urusan kepada Allah. Nah, ikhtiar dalam kaitan dengan medis, ya udah sering kita dengar itu. Sudah sering kita dengar apa ikhtiarnya? Ikhtiarnya itu adalah pertama jaga kebersihan, baru kemudian yang kedua banyak minum air mineral, baru kemudian tingkatkan imunitas dalam tubuh, dan kemudian kita social distancing atau physical distancing itu juga harus kita terapkan, kemudian menggunakan masker dan lain sebagainya. Itu ikhtiar dalam kaitan dengan medis. Bagaimana dengan ikhtiar dalam kaitan dengan Islam? Ya, maka ikhtiar dalam kaitan Islam yang pertama itu adalah jangan jauhi Allah. Dimanapun kita berada, jangan jauhi Allah. Loh, sekarang pemerintah buat statement atau tagar di rumah aja atau stay at home. Nah, bagaimana itu? Tetap tidak ada masalah bagi kita stay at home untuk mengurangi kedekatan, nggak ada hubungan. Bahwa kita di rumah saja juga kita bisa dekat. Bahkan di saat kita ada wabah COVID-19 ini, disitulah kita sadar bahwa baiti jannati itu terwujud adanya. Selama ini baiti jannati itu hanya jargon. Nah, orang bilang baiti jannati, baiti jannati. Nah, kapan orang tahu baiti jannati itu? Waktu corona. Karena waktunya sangat banyak di rumah. Ketika waktunya sangat banyak di rumah, dia bisa menerapkan sholat berjamaah, baca Quran bersama-sama, makan bareng sama istri dan anak-anaknya. Kemudian apalagi? Ya, kita bisa membangun kebersamaan itu. Dan penerapan nilai-nilai ajaran Islam itu juga bisa kita kontrol. Dulu kita sibuk sekali kemana-mana, kita pergi segala macam, bahkan kita mungkin tidak bisa mengontrol bagaimana keluarga kita. Tapi dengan adanya wabah virus corona ini, baiti jannati kelihatan sekali. Dan baiti jannati, rumahku adalah syurgaku, juga bisa membawa kita dalam proses seperti yang dialami oleh Rasulullah. Apa itu? Tahannus, berdiam diri, kontemplasi di Gua Hira. Kita sekarang ini sedang bertahanus di rumah sendiri. Kenapa? Karena kita sedang merenungi apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini. Baru kemudian, ya kita banyak kunut nazilah. Dianjurkan, MUI juga sudah menganjurkan di masjid-masjid silakan laksanakan kunut nazilah. Kemudian kita juga banyak berdoa. Ramadan doa kita dikabulkan Allah. Apalagi puasa, kita dua nih dapat ini. Pertama, Ramadan dikabulkan doa. Yang kedua, kita sedang berpuasa. Kata Nabi, orang yang sedang berpuasa pun doanya dikabulkan oleh Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya, pertama tadi jangan jauhi Allah, kemudian kita kunut nazilah, kemudian kita juga berdoa kepada Allah secara umum, baru kemudian kita, inilah tadi Pak Dr. Zulfan Lubis sudah menyampaikan sedekah. Ini nomenklatur sedekah ini sepertinya sedang viral ini, sedikit sedekah. Memang dalam hadis Nabi memang begitu. Bahwasanya kita ini kalau mau nolak balak itu ya sedekah gitu. Nah, filantropi kedermawanan sekarang ini sedang diuji gitu. Nah, siapa yang mau melihat orang susah kemudian dia tidak bisa diam, disinilah filantropi itu muncul. Dan memang betul seperti ini lembaga-lembaga sosial yang bergerak dalam kedermawanan filantropi seperti rumah zakat, dompet duafa dan lain sebagainya, ini terus bergerak bersinergi dengan masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke atas, kemudian bergerak untuk membuat masyarakat itu lebih bisa tersenyum dengan baik. Nah, kemudian pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan AW Channel Sumut ini, kita juga dituntut untuk berprasangka baik. Nah, ini. Jadi kita jangan menakut-nakutin dengan wah ini nanti sampai bulan 12 atau sampai akhir tahun 2020. Kalau bisa jangan. Ini memang kita harus membangun optimisme dengan apa? Prasangka baik. Kita jangan berprasangka ini. Kalau saya setiap ceramah saya bilang apa? Ramadan selesai, corona juga selesai. Itu prasangka baik.
Karena dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku bersama dengan prasangka hati hambaku. Jadi kita membangun kehidupan ini dengan prasangka baik. Termasuk bagaimana menghadapi corona, bangun prasangka baik. Masyarakat diajak digerakkan secara kolektif semuanya. Bagaimana kita bangun prasangka baik? Kita yakin Ramadan selesai, corona juga selesai. Insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan yang tidak nampak alias abstrak dalam kehidupan kita, sehingga ini akan nyata adanya setelah selesai Ramadan. Baru yang terakhir itu apa? Amal soleh ya. Tadi ada 3 ya. Pertama iman, kemudian ilmu, yang ketiga adalah amal soleh. Ya, amal soleh yang kita sedang bahas ini adalah kesalehan sosial. Memang kami dengan Ustadz Dr. Sugeng Wanto dan Dr. Saburin Sam ya menulis buku The Power of Life menuju kesalehan sosial. Memang wujud dari semuanya itu adalah amal soleh. Ingat dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal solih baik laki-laki maupun perempuan, itulah mukmin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Ingat hadirin, bahwa orang yang mau hidupnya baik, tidak ada corona, tidak ada bencana, tidak ada hal-hal yang mengganggu kehidupan kita, maka catatannya adalah amal solih. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an. Maka kita semuanya hari ini terus tingkatkan amal soleh. Bagaimana dengan perdebatan kita, misalnya yang tadi ada yang sholat berjamaah. Saya sering mengatakan jangan larut dalam perdebatan yang bisa malah membuat tatanan sosial hancur. Seperti begini, ada orang yang bilang kita tarawih atau tidak. Ya, memang sekarang kita sedang diuji dengan ini pemahaman begini. Salat tarawih di mana? Di rumah atau di masjid? Ya. Rasul 27 kali di rumah tarawihnya, 3 kali di masjid berjamaah. Ada yang menghubungkan dengan kuantitas ini, kemudian sunnah tarawih itu sebenarnya adalah di rumah. Ketika kita berpikir kuantitas, karena Rasul lebih banyak di rumah daripada di masjid. Tapi ketika kita berbicara tentang substansi ya dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah, Rasul itu kenapa lebih banyak di rumah daripada di masjid? Karena Rasulullah khawatir kalau seandainya sholatnya di masjid lebih banyak, nanti seolah-olah jadi wajib. Jadi sebenarnya ini nggak ada problem. Nah, MUI berpandangan kalau kita aman silakan sholat berjamaah. Kalau kita merasa tidak aman silakan kita sholat di rumah. Nah ini juga ada ustadz-ustadz yang wah ini jadwal kita dibatalkan ini, ya banyak yang kosong ini jadwal ini, ya dibatalkan atau tidak dibatalkan. Ketika dalam kondisi yang seperti ini kita harus sama-sama memaklumin, ya dan juga para BKM juga harus bijak juga dalam menyikapinya. Kadang-kadang ada juga yang curhatnya apa? Ustadz maaf ya Ustadz. Ini jadwal Ustadz yang sudah diagendakan itu kita batal ya Ustadz. Kenapa Pak? Karena virus corona. Kemudian si Ustadz nanyanya apa? Oh iya Pak, berarti di sana nggak ada tarawih lah ya Pak? Oh, apa kata BKM? Ada yang jawab katanya, oh kalau tarawih ada Ustadz, cuman Ustadznya aja yang dibatalkan katanya. Nah ini tentunya sangat mengiris hati ya para ustadz ini. Masalahnya di masjid itu tetap ada tarawih, ustadznya dibatalkan. Mungkin kalau saya dari kain bahasa nih, saya akan bilang begini, silakan saja kalau memang mau tarawih lah. Kalau ustadznya tidak ceramah lah. Minimal ustadz yang sudah diagendakan itu jangan dibatalkan karena tarawih tetap dilaksanakan, tapi disuruhlah jadi imam saja. Jadi ini juga membuat kadang Ustaznya yang tegas kepala 2 aja pilihannya, tarawih atau tidak, selesai. Kalau tarawih tetap berjalan seperti biasa, kalau seandainya tidak juga silakan. Nah sekarang malah ada yang tidak mengadakan tarawih kemudian mengajak ustaz kita pakai Zoom ya. Oh kan keren itu. Ada yang Ustaz kita rekaman saja, habis itu nanti jamaah akan menonton. Itu kan keren. Jadi inovasi seperti ini baik. Nah, terkait dengan sholat berjamaah atau tidak, jangan saling menyalahkan. Intinya begitu. Kalau ijtihad pribadi masing-masing bahwasanya sholat berjamaah itu
bisa menyelamatkan, silakan. Tapi kalau seandainya ijtihadnya tidak, juga kita tidak boleh salahkan. Karena pada prinsipnya surah At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka diidentikan dengan hal yang buruk atau hal yang tidak baik. Maka bisa jadi kalau seandainya kita hubungkan dengan itu, maka jagalah dirimu dan keluargamu dari virus corona. Bagaimana cara kita menjaga? Ini menjadi catatan baik untuk kita semuanya. Saya rasa untuk sementara ini dulu. Ya mungkin banyak hal yang bisa kita diskusikan, tapi pemirsa di rumah mungkin menunggu-nunggu ini. Ada yang ahli bahasa di sini. Ini alhamdulillah trio doktor nih kalau kita bilang hari ini. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Puji Rahmadi yang telah memaparkan tadi bagaimana kesalehan sosial yang seharusnya diambil oleh masyarakat, pemuka agama, dan juga pemerintah. Pemirsa AW Sumut Channel dimanapun Anda berada, seperti tadi yang kami katakan bahwasanya jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh Anda mengirimkan melalui komentar yang ada di Facebook dan YouTube. Di sini para Bapak doktor yang terhormat, di sini ada 2 doktor ini kita hadirkan para pemirsa, satu linguistik, satu lagi hukum Islam. Ada pertanyaan dari netizen kita. Netizen kita ini, beliau bertanya gitu. Dia bertanya, Pak, katanya, kegaduhan di rumah ibadah itu di antara umat itu, apakah itu mencerminkan kesalehan sosial atau tidak? Kegaduhan ini kan mulai dari tadi boleh berjamaah atau tidak. Nah, ini kan bahasa ini kalau dilihat secara logistik nanti bisa ditanggapi oleh Bapak Dr. Julbat. Ini bahasa ini sudah cocok enggak dalam masyarakat? Apakah ini sudah melenceng dari kesalahan sosial itu secara logistiknya? Nah, bisa nanti juga ditanggapi oleh Bapak Dr. Puji. Apa yang harus dilakukan masyarakat sebenarnya? Boleh tidak? Ini berjamaah atau tidak? Atau ini memang karena kegaduhan dari para fatwa-fatwa ulama kita atau ketidaktegasan pemerintah kita? Bisa juga nanti dijelaskan oleh Dr. Puji, atau dari kegaduhan para pendakwah-pendakwah kita gitu secara bahasanya atau apanya gitu kan. Ini yang ditanyakan oleh netizen kita. Yang kedua, ini kan bahasa ini kan menunjukkan sifat ya kan, karakter seorang ulama, seorang pemuka agama, seorang pemimpin maupun di masyarakat kita. Apakah ini menunjukkan memang itulah karakter bangsa kita ini gitu loh. Suka mencela, suka sikit-sikit ada keluar dari pemimpin bahasa yang kurang sesuai dengan kata-kata linguistik lalu dihujat. Atau ini sudah melenceng, nanti Ustadz bisa ditanggapi Ustadz Dr. Puji dari nilai-nilai keislaman kita yang sebenarnya untuk dibangun itu seperti itu, atau memang tidak ada pendakwah-pendakwah itu menjelaskan nggak boleh seperti itu gitulah. Nah itu jadi 2 pertanyaan itu mohonlah ditanggapi Pak Dr. Julban dan Pak Dr. Puji. Dipersilahkan mulai dari Pak Dr. Julban. Baik, terima kasih kepada Dr. Rustam Pendi. Dokter juga moderator kita nih. Pokoknya imbang lah meja nih, nggak ke kanan nggak ke kiri dah. Pas. Ya baik, kalau ditanyakan kegaduhan di masjid itu disebabkan oleh kalau disebabkan oleh berita-berita, saya mau masuk dari situ. Dari wacana yang disebarkan di media sosial, ya pasti saya mau katakan itu adalah hal yang sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau yang begaduh itu ya umat Islam di masjid kan begitu. Kenapa? Karena di situ kalau tadi kita pakai parameter dari yang disampaikan oleh Kiai Haji Sahal Mahfuz, amal saleh itu kan muaranya tadi kalau Ustadz bilang berdasarkan iman, ya kan? Orang yang beriman, saya kira sangat sulit menemukan orang beriman begaduh di dalam masjid gitu. Justru masjid itu rumahnya orang beriman yang tak begaduh gitu. Seharusnya begitu kan gitu. Tapi
Kalau nanti dikaitkan oleh apakah karakter bangsa kita yang dahulu hilang ya gitu. Saya pernah sampaikan di salah satu seminar internasional itu di Unimed. Yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang adalah fenomena kebahasaan di masa era revolusi 4.0. Euforia kita dengan media sosial digitalisasi bahasa ini semua, ini membuat kita gaduh. Kalau dulu mungkin ada satu berita yang belum tentu benar salahnya, tunggu sebulan baru sampai ke telinga kita. Setelah sebulan disampaikan benar, kita pun udah tak alah, udah lama kali, udah basi kata orang kampung awak. Tapi kalau sekarang, nah berita yang belum tentu benar salahnya, udah sampai 1 menit kemudian, tiba-tiba dibuktikan kebenarannya. Ini yang buat gaduh. Nah jadi saya mau bilang di era revolusi 4.0 ini bukan hanya bidang-bidang selain bahasa yang mengalami kemunduran gitu. Kita sekarang seperti hidup di tengah-tengah hutan belantara yang dipenuhi oleh orang-orang yang sedikit puas gitu. Apalagi kalau seingat saya imam yang mengatakan itu adalah manusia itulah hewan yang berbahasa. Al-insanu hayawanun natik. Imam Astagfirullahaladzim, saya lupa imam apa itu. Tapi kalau saya mau pakai analogi gitu bahwasanya manusia adalah hewan yang berbahasa, wajarlah kalau sekarang kita lihat. Tapi itu saya kira nggak sebagian kecil lah golongan bangsa Indonesia. Karena di dalam bahasa Melayu sendiri yang memang cikal bakal bahasa Indonesia ada dikenal oleh budi bahasa. Orang Melayu bilang budi bahasa katanya. Ya kan? Memang budi. Tapi kalau budi kalau diarabkan itu apa kira-kira? Kolbun atau nafsun yang bersih, gitu ya. Maka kita dilatih untuk mentazkiyat nafsu kita ya, untuk membersihkan, menyucikan jiwa kita. Kalau kita baca kitab Imam Al-Ghazali ada di Afatul Lisan ya Ustaz ya, di bab Afatul Lisan, bahaya lisan yang harus kita hindari. Nah, di situ memang kalau tadi dikaitkan ya, mohon maaf tadi dikaitkan apakah bahasa itu mencerminkan budaya dan bangsa kita, memang iya. Dirimu adalah bahasamu. Nanti kita terlihat karakter kita itu dari bahasa yang kita gunakan. Seperti itulah. Jadi gini bentar Pak Dokter. Jadi kalau dikaitkan dengan para medis kita hari ini, apakah itu melihat dari memang karakter bangsa kita? Misalnya para medis kita dari bahasa Bapak ini sudah corona, Bapak ini sudah kena virus, Bapak ini itu. Yang begitu ya. Jadi kemarin sempat diskusi dengan ini mirip dengan pertanyaan pernah disampaikan oleh Bendahara Al-Wasliyah Sumut, Abangda Hafiz Rahab. Beliau kan sedang ngambil doktor komunikasi Islam di UINSU. Beliau pernah kemarin menyampaikan kepada saya di kampus, kami sama-sama di USU, beliau bilang gini, bagaimana sebenarnya bahasa Islami itu bisa diterapkan dalam medis, kata beliau. Ini tadi terkait dengan corona, kan gitu Ustaz. Kayak yang disampaikan Ustaz Fuji tadi. Banyak medis memang harusnya mengatakan sabar, insya Allah. Dalam linguistik itu namanya fitur keihsanan kalau saya bilang. Jadi ada Ustadz ada dokter bilang gini, "Cemana Ustadz, Pak Dokter, flu saya ini apakah corona atau tidak corona?" Misalkan ada jamaah yang berobat. Maka dokter alangkah baiknya kalau dokternya mengatakan, "Kita periksa dulu. Insya Allah mudah-mudahan bukan corona. Hasil yang terbaiklah yang kita harapkan." Itu bahasanya enak ya. Dibandingkan tunggulah Bu, hasilnya seolah-olah kita menafikan ada zat yang maha kuasa yang memang memberikan kita kesehatan atau yang kita harapkan gitu, memang yang kita inginkan. Nah, jadi secara medis perlu memang disampaikan keihsanan berbahasa itu secara Islami. Kalau dokternya dokter Islam, mungkin di Medan kita dengar ada Profesor Asnan Lelu kan gitu kan, bertobat dengan berobat, sebelum berobat disuruh bertobat. Yang begini-begini yang mestinya dipraktikkan oleh umat Islam di tengah pandemi global ini. Jadi bukan hanya secara medis yang secara ilmu saja,
tapi juga sesuai dengan nas agama. Jadi memang benar-benar kita ini hidup di dalam ilmu dan iman. Iman saja nggak cukup dengan kalau tidak dengan ilmu. Ilmu saja pun tak cukup kalau tidak dengan iman. Saya melihat dari situ, Ustaz, perspektif linguistik yang coba saya kaitkan dengan agama. Karena terus terang jujur selama ini kan kaitan-kaitan kajian-kajian bahasa ini kan dia lebih kepada ateistik kalau istilah. Saya mau pinjam istilah Syekh Faisal Rija. Beliau semalam diskusi dengan saya sempat. Jadi beliau mengatakan kalau selama linguistiknya masih ateistik, sulit untuk mencapai keihsanan berbahasa itu, di mana kita membuat seolah-olah kita dalam berbahasa ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini coba kita pelajari ke depan, apalagi sekarang PW Al-Wasliyah Sumut sudah memiliki badan kajian keagamaan, kemudian memiliki badan kajian strategis. Insya Allah ke depan hasil-hasil diskusi seperti ini bisa kita jadikan satu artikel ilmiah atau buku seperti bunga rampai tulisan dari berbagai bidang ilmu yang memang membicarakan, mengkaji fenomena keberagamaan umat Islam sekarang. Ya sesuai kontennya kontemporer ya. Kontennya kontemporer. Oke, itulah yang bisa saya komentari saat ini. Saya kembalikan kepada Terima kasih kepada Bapak Dr. Julpan tadi menjawab pertanyaan. Langsung saja kepada Bapak Dr. Puji menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan netizen kita tadi, mulai dari tadi kegaduhan di masyarakat kita, masalah sholat, masalah boleh tidak sholat atau tidak. Dari pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana seharusnya para medis kita ini seharusnya menerapkan ihsan. Nah, gitu. Bagaimana tanggapan Ustadz dari pertanyaan-pertanyaan dari netizen kita tadi? Baik, terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan ibadah sholat berjamaah di masjid atau tidak, kita akan mengikuti dan menghormati ijtihad ulama, khususnya yang berada di Sumatera Utara. Jadi MUI memberikan ini himbauan kepada kita bahwasanya untuk daerah-daerah yang sudah terpapar COVID-19 maka sangat dianjurkan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Namun bagi ini masjid yang di sekitarnya dianggap atau menurut ijtihad masyarakat di situ dalam kondisi aman, maka silakan bagi yang ingin melaksanakan sholat berjamaah. Tapi tetap saja yang melaksanakan sholat berjamaah harus mengikuti protokoler kesehatan, ya, dengan menyiapkan cuci tangan atau dengan sabun, kemudian melepas ambal, kemudian mengepel lantai itu, kemudian selanjutnya kita juga harus mengikuti protokoler menggunakan masker dan lain sebagainya. Dan prinsip saling menyalahkan itu jangan ada. Kita umat Islam akan berkurang energinya ketika kita menjadi manusia yang saling menyalahkan. Jadi kita semuanya akan berijtihad masing-masing ya untuk kaitannya dengan corona ya, terkait dengan tarawih atau tidak, berjamaah atau tidak. Nah, keputusan masing-masing kita yang sudah berijtihad itu mestinya dihargai dengan baik. Nah, terkait dengan tadi bahasa, memang Islam itu sangat konsen dengan bahasa memang. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Sampai-sampai berkata yang benar atau berkata yang baik itu bisa membuat kita masuk surga. Kenapa perkataan baik itu bisa menyebabkan kita masuk surga? Karena berkata baik itu susah. Ya, kalau mengutip ceramah Ustaz Dasat Latif, kenapa poligami itu hadiahnya surga bagi istri yang mau dipoligami? Karena istri itu susah
kalau dia dipoligami. Karena susah lah maka hadiahnya surga. Kalau nggak susah hadiahnya kipas angin katanya. Nah gitu dia. Nah, sama seperti ini. Kenapa kok berkata baik ini hadiahnya sampai surga? Karena memang berkata baik ini susah. Dan kemudian dalam hadis yang populer, saya juga sering sampaikan, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Pertama ta'lil Quran, yang kedua wa hafizil lisan, menjaga lisan, yang ketiga wa mut'imil jan, memberi makan orang lapar, wa shaim fi syahr Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ternyata dari 4 golongan itu salah satu di antaranya adalah ya wa hafizil lisan, menjaga lisan. Jadi memang orang dirindukan surga karena menjaga lisan. Nah, saya sering bilang orang sakit itu diberi energi berupa semangat. Kalau saya sering ceramah di rumah sakit itu, dokter-dokter juga bilang, Ustadz, kenapa Islam menganjurkan untuk orang yang sakit dijenguk? Supaya menaikkan imunitas. Kenapa kok naik imunitas? Karena dia semangat, dia bahagia, dengan dia bahagia naiklah imunnya. Nah kemudian orang yang sakit itu ternyata penyebabnya 20% itu dari makanan dan minuman. Yang 80% itu dari pikiran dan perasaan. Jadi kita juga dengan corona ini kalau bahasanya, kok nanti corona ini begini, itu teman nakutin akhirnya orang jadi ini khawatir imunnya turun ya Ustaz ya? Turun imunnya. Begitu masuk virus langsung bekerja virusnya. Tapi kalau imunitas kita baik, maka insya Allah. Maka saya sering bilang begini, dokter itu selain dia memberikan ikhtiar kesembuhan untuk ini pasiennya, dia juga harus mampu mengedukasi ruhani dari pasiennya. Nah misalnya sakit separah apapun dia bilang, udah Bu tenang aja nggak apa-apa, kita ikhtiar ya Bu, mudah-mudahan kita sehat. Ya ini buktinya yang wali kota Bogor Bima Arya kena COVID-19 dia alhamdulillah sehat. Kemudian yang selebritis yang lain itu juga kena COVID-19 dia sehat. Maunya kita juga memberikan edukasi dokter itu bahwasanya ini insya Allah yang sakit corona insya Allah akan memberikan kesehatan. Saya rasa itu. Oke, pemirsa AW Sumber Channel dimanapun Anda berada, terima kasih kepada dua pemateri kami tadi yang sudah menanggapi komentar dari netizen kita di rumah. Untuk mengakhiri dari diskusi ilmiah kita ini, kita ingin dari statement dari dua pemateri kita ini singkat padat, dimulai dari pemateri yang pertama. Ya. Pemirsa yang budiman, saya ingin sampaikan sekali lagi, ini adalah penutup. Umat Islam, kita sebagai umat Islam sudah semestinya melakukan segala aktivitas kita itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya salat, puasa, berzakat, infak, tetapi juga berbahasa. Jika kita bisa mengaplikasikan keihsanan berbahasa atau berbahasa secara islami, insya Allah citra yang muncul di tengah masyarakat global adalah Islam itu memang benar-benar rahmatan lil alamin, menyejukkan, mendamaikan. Kalau di tengah COVID begini, dia menjadi bahasa yang bisa menyehatkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi amal dan bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, lanjut. Terima kasih Ustaz. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, wabah virus corona COVID-19 menjadi musuh kita bersama, bukan hanya musuh pemerintah. Mari kita hadapi bersama dengan menunjukkan kesalehan sosial dalam diri kita, menguatkan iman, meningkatkan pemahaman ilmu pengetahuan, dan terus beramal solih terkait dengan apa-apa yang bisa menanggulangi virus corona. Kalau kita harus tetap di rumah, jadikan rumahmu adalah syurgamu, baiti jannati, rumahku adalah syurgaku, dan tetap produktif dimanapun Anda berada. Ingat bahwa Allah menciptakan ujian, pasti Allah telah menyiapkan solusi. Ketika ada yang merasa menderita, ketahuilah bahwa Allah sedang menyiapkan kebahagiaan di belakangnya, dan yakinlah bahwa badai pasti berlalu dan indah pada waktunya. Insya Allah virus corona akan pergi dengan segera, dan umat Islam dengan doa-doanya yang diijabah di bulan Ramadan tidak berhenti berdoa, insya Allah
corona akan pergi dari bumi Indonesia dan kita akan hidup sebagaimana biasanya, beraktivitas sebagaimana mestinya, dan insya Allah kita semuanya bisa melewati masa-masa sulit ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pemirsa AW Sumut Channel, pecinta kajian Pusat Kajian Keagamaan Al-Wasliyah Sumatera Utara. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Rustam Effendi sebagai moderator beserta kru yang bertugas, dan terima kasih juga kepada Direktur AW Sumut Channel yang sudah memfasilitasi acara kita ini, dan juga terima kasih kepada Ketua PW Al-Wasliyah Abangda Dr. Dedi Iskandar Batubara MSP, dan terima kasih kepada kawan-kawan dan juga pemateri kita yang hari ini menyempatkan waktunya untuk hadir ke studio kita ini. Kita akan berjumpa kembali dengan kajian-kajian selanjutnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.